There's nothing more dangerous than someone who wants to make the world a better place. Banksy, welcome back to Beatsco. Even a beat will make you a KO. Kenapa gue pengen bahas tentang Banksy? Karena Banksy sangat menarik untuk dibahas, walaupun gue sendiri buta tentang dunia art, khususnya lukisan. Tapi Banksy bukan sekedar seniman biasa, dia adalah seniman jalanan yang mulai dikenal dari tahun 90-an di Bristol, Inggris. Tapi menariknya, Banksy adalah sosok yang misterius. Karya-karyanya yang bikin gue menarik karena bertemakan sosial politik. Nggak semua seniman mau mengangkat tema seperti itu karena memang resikonya dan segala macamnya, belum lagi nilainya yang mungkin tidak semua orang punya taste ke arah situ. Tapi Banksy memulainya di jalanan dengan pilox bahasa kita. Dia ngecat dengan spray can, yang kalau di Amerika mungkin disebut graffiti, atau di Indonesia kita sebut dengan muralisme. Semua seniman jalanan punya pesannya masing-masing. Sedangkan Banksy sendiri fokus dengan pesan sosial politiknya. Banksy mulai dikenal dan ramai diperbincangkan setelah banyak banget karya-karyanya pengen dibeli atau sudah terjual dengan harga puluhan miliar. Dan yang bikin menarik, Banksy sendiri adalah sosok yang misterius. Banksy nggak pernah tahu yang mana mukanya, siapa nama aslinya. Tapi gue yakin tim-timnya di saat mereka bergerak di tempat umum, dia pasti tahu. Jadi nama Banksy mungkin nama samaran yang bisa dipakai oleh semua orang. Dan Banksy sendiri remain mystery sampai detik ini. Banksy sendiri menggunakan teknik stensil karena pada saat dia beraksi supaya lebih cepat. Karena bagaimanapun vandalisme atau coret-coret di jalanan yang merusak tempat umum ya, atau public apalah sebutannya, itu memang dilarang secara undang-undang di negara manapun. Bahkan di Indonesia pun kalau lo masih ingat ada lukisan mural di dinding 404 yang mirip orang tersebut, yang itu jadi rame banget. Dan itulah yang Banksy lakukan hampir di seluruh Eropa dan Amerika dengan pesan-pesan sosial politiknya. Dan belum lama dia diyakini datang ke area pertempuran antara Ukraine dan Rusia, kalau nggak salah, di salah satu kota. Kota tersebut adalah lumayan parah dampaknya terhadap warga sipil, banyak korban jiwa, dan selalu di mana ada perang pasti korban rakyat sipil yang paling banyak dan yang paling mengenaskan, karena kita orang yang paling nggak siap dengan kekerasan ataupun perang tersebut. Tapi Banksy menuangkan karya-karyanya di tembok bekas reruntuhan, gedung-gedung yang sudah terbakar dengan pesan-pesan. Kalau lo explore atau lo search lebih jauh lagi tentang Banksy, lo pasti bakalan tertarik untuk ngikutin dia. Karena memang gue sendiri nggak pernah tahu seni dan nggak pernah begitu suka seni setelah gue dengar dari salah satu kontennya Bang Bill Mohdor. Thank you Bang Bill. Gue jadi pengen bikin konten tentang Banksy ini dan terus ngikutin pergerakan dia, apalagi yang pengen dia lakuin. Jadi di Ukraina dia udah coret-coret. Tapi sebelum dia ke Ukraina, dia udah duluan nyampe kakinya ke Palestina. Kita sama-sama tahu Februari 2022 yang lalu, Ukraina digempur atau diinvasi oleh Rusia habis-habisan. Sampai hari ini belum ada bayang-bayang atau ancang-ancang untuk segalanya lebih baik atau berdamai dan apapun itu. Ini masalah geopolitik. Lo harus dengar lebih jauh tentang konten kayak gini sama Bossman, Ibu Koni, dan Helmi Yahya di channel yang itu. Gue
sendiri pengen ngebahas Banksy karena memang ini adalah bentuk salah satu support gue atau support kita terhadap melawan hal-hal seperti ini dengan cara seni. Tapi Banksy melawannya bukan hanya hari ini, dia udah memulainya sejak lama banget dan khusus memang concern ke arah sosial dan politik. Kalau lo lihat semua karya-karyanya itu semuanya bermuatan berpesan tentang sosial dan politik yang terjadi hari ini. Sebelum ke Rusia, dia udah lama banget menginjak Palestina. Seperti yang gue bilang tadi, Palestina kita sama-sama tahu, Zionis Israel menggempur Palestina habis-habisan udah dari zaman kuda gigit besi. Dari gue kecil sampai mungkin gue mati nanti, hal itu belum berubah apa-apa kayaknya. Dan yang lebih parah, untuk membatasi pergerakan tersebut, Israel ngebangun sebuah apa disebutnya tembok pembatas ya, the barrier of West Bank kalau nggak salah, tembok pembatas tepi barat. Dan itu amat sangat tidak manusiawi. Banyak organisasi internasional menentang hal tersebut, dan salah satunya adalah Banksy dengan turut serta menyuarakan hal tersebut, menggambar karya-karyanya di tembok-tembok tersebut. Lo harus cek lebih jauh, itu keren banget. Bahkan si Banksy yang lebih gilanya lagi, spekulatif bisa dibilang, tapi dia udah pasti miliarder yang nggak cari cuan. Dia mendirikan sebuah hotel. Hotel yang diberi nama Wall Hotel kalau nggak salah. Dengan pemandangan, dengan tagline-nya, pemandangan terburuk di dunia di hotel manapun. Sekarang gimana nggak terburuk? Lo naik tidur di atas di hotel tersebut, yang lo lihat adalah reruntuhan bangunan, orang tembak-tembakan dari jendela kamar hotel lo. Dan itu yang pengen dipertontonkan oleh Banksy dengan caranya dia. Dia melukis karya-karyanya di tembok-tembok pembatas antara Israel dan Palestina itu. Bahkan tembok tersebut didirikan di wilayah Green Line, alias itu zona hijau sebenarnya. Yang seperti gue bilang tadi, banyak organisasi yang menentang keberadaan tembok ini. Kalau kita anak-anak milenial yang tahu dulu tembok Berlin, nggak ada apa-apanya. Ini puluhan kali lipat dari tembok Berlin. Tingginya 9 meter, panjangnya ratusan kilometer. Lo bayangin sendiri. Ini sampai disebut sebagai tembok pemisah antara ras. Racial segregation menurut mereka. Tapi menurut orang Palestina seperti itu. Tapi menurut orang-orang Zionis Israel, mereka melakukan pembatasan diri dari orang-orang Israel yang melakukan bom bunuh diri. Itu semua politik yang Banksy ingin tuangkan di dalam lukisannya di dalam tembok tersebut. Lo harus search lebih jauh tentang ini dan itu fantastis. Dengan panjang 708 km, lo bayangin 708 km lo bolak-balik Jakarta Bandung udah berapa kali tuh. Dan gak hanya tembok-tembok tebal, di atasnya juga masih dikasih kawat berduri. Lalu tingginya sendiri kurang lebih 9 meter. Disitulah menjadi kanvasnya Banksy untuk melukis atau menyampaikan pesan-pesannya dia terhadap siapapun yang lihat. So, Banksy keren banget menurut gue sendiri, karena bukan hanya soal seniman, bukan hanya soal seninya, bukan hanya soal karyanya, tapi dia peduli dengan kemanusiaan dan dengan caranya sendiri. Dan kita semua pasti tahu cara menuangkan itu dengan cara kitanya masing-masing. Lo, gue, siapapun yang nonton, pasti kita punya caranya sendiri untuk bisa mengangkat harkat martabat kemanusiaan di muka bumi ini. Yeah. Intinya make the world a better place, yang Michael Jackson nyanyiin, yang Banksy quote. Selain di tempat konflik, Banksy pernah mengagetkan atau membuat dunia shock dengan kehadirannya di New York. Yang saat itu nggak ada satu orang pun yang tahu dia menggelar acara 31 hari dan satu karya satu hari. Jadi ada 31 karya dalam sebulan. Tapi nggak ada yang tahu di mana sampai dia mengumumkannya di website-nya sendiri. Hari ini titiknya di A. Orang berbondong-bondong ke situ untuk melihat hasilnya. Ada yang udah dihapus
ya, atau dihancurkan, atau yang lebih parah dicuri. Nah, masalah dicuri ini menarik nih. Banyak orang menganggap akan menuang pundi-pundi dari hasil karyanya si Banksy di jalanan. Tapi Banksy pernah ngomong, apa yang seharusnya ada di luar, nggak seharusnya ada di dalam. Jadi setelah mereka merobohkan atau mencuri atau mengambil, memindahkan, itu bisa dibilang nggak ada yang laku. Gua nggak tahu gimana ceritanya, tapi nggak ada satupun yang laku karya-karya tersebut yang diambil secara paksa oleh oknum tertentu karena semua orang merasa memiliki. Toh adanya di tempat umum. Dan Banksy sendiri nggak pernah mengumumkan bahwa karyanya dicuri. Jadi sah-sah aja kalau hal tersebut hilang. Dan itu keren banget menjadi... dia bilang seperti ini. Hal-hal kayak gitu menjadi drama tersendiri, bagian dari seni itu sendiri. Jadi bukan hanya karyanya, tapi memang seluruh drama yang terjadi antara yang lihat, yang nonton, yang motret. Bahkan ada yang sampai minta bayaran untuk orang bisa melihat karyanya Banksy. Kebetulan di daerahnya dia nih, misalnya di A, si Banksy lagi bikin stensil gitu ya. Terus ada Akamsi deh, anak kampung situ. Udah, ini nggak bisa, lo harus gue tarik bayaran. Kurang lebih seperti itu guys. Tapi yang pasti keren banget nih Banksy. Lo harus research lebih jauh tentang dia. Gue aja yang nggak tahu seni dan nggak begitu suka seni, begitu tahu Banksy, nggak ada kata terlambat. Walaupun lo bilang atau ada yang bilang, oh udah lama tuh bos. No, nggak masalah. Selama lo masih punya hasrat untuk memperbaiki dengan cara lo, perbaiki deh, ya kan? Jadi Banksy, satu kata, menakjubkan kalau bagi gue. Walaupun kita pasti tahu banyak orang yang melakukan hal yang sama di dunia seni, entah lewat lagu, entah lewat lukisan, tapi Banksy punya cara tersendiri menurut gue yang memang shock the world. Dia bisa mengejutkan dengan caranya dan memang tampil beda, sangat beda. Dan itu bikin dia makin serius gitu.